Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo teman-teman semuanya, selamat datang semua. Siap untuk mengubah cara kita berpikir tentang neraca pembayaran internasional kah hari ini? Diajarin Bu Pami ya, kalian upload lah, Bu Pami itu the best, baik, Bu Pami itu dosen terbaik. Wes, insya Allah, masya Allah. Ketemu ibu terus ya. Tiap ibu lagi on, kalian masuk ya. Iya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya guys ya. Wajib untuk Bu Pami. Bapak. Dasar sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita mengumpulkan di sini kami kelompok 1, saya yang mengumpulkan ini, saya Abdur Rafi. Dan kami menjelaskan sedikit mengenai neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional atau bisa disebut juga sebagai neraca pembayaran merupakan sebuah intisar yang tersusun secara sistematis yang dalam semua transaksi ekonomi internasional yang diadakan oleh penduduk setempat dalam jangka waktu tertentu. Yang selanjutnya ada fungsi neraca pembayaran internasional yang bilang langkah di bidang ekonomi, dua mengambil kebijakan bidang moneter dan fiskal, ketiga mengetahui pengaruh hubungan ekonomi internasional terhadap pendapatan nasional, lalu yang keempat mengambil kebijakan bidang politik perdagangan internasional. Kemudian ada sistem neraca pembayaran internasional, yaitu ada dua, yaitu transaksi debit, adanya harus uang keluar dari negara ke suatu negara tujuan. Kemudian sebaliknya transaksi kredit, yaitu adanya harus masuk uang dari satu negara ke negara lain. Nah, transaksi debit ini meliputi adanya impor barang ke negara lain, kemudian pembayaran dividen dan devisa ke negara lain, adanya investasi jangka panjang kepada penduduk negara lain, kemudian di transaksi kredit juga sebaliknya, kita itu ekspor barang atau jasa ke negara lain, kemudian kita menerima dividen dan devisa itu dari negara lain, dan yang terakhir itu adanya investasi jangka pendek ke negara lain. Ketiga yaitu pertama transaksi berjalan account, yang kedua transaksi modal atau capital account, dan yang ketiga selisih yang belum dihitung. Transaksi berjalan itu merupakan total saldo dari neraca perdagangan, neraca biasa, dan total transaksi sepihak. Neraca ini berfungsi untuk mencatat transaksi ekspor dan impor, cadangan devisa berdasarkan pada transaksi devisa yang masuk dan keluar pada suatu negara. Yang selanjutnya, dampak ketidakseimbangan negara pembayaran internasional terhadap perekonomian suatu negara itu terbagi menjadi 7. Yang pertama ada pelemahan mata uang, yang kedua ada inflasi, yang ketiga ada perubahan cadangan penurunan cadangan devisa, yang keempat ada ketergantungan pada pinjaman luar negeri, yang kelima ada krisis ekonomi dan keuangan, yang keenam ada intervensi kebijakan. Indikator ekonomi dari suatu negara ya. Kalau neraca pembayaran internasionalnya baik, surplus, maka dapat dikatakan bahwa negara tersebut perekonomiannya bagus atau tinggi. Silakan Aulia. Silakan Aulia. Ada yang bertanyakan? Sama fenomena ini, saya izin bertanya, apa sih dampak dari globalisasi terhadap neraca pembayaran internasional di suatu negara? Ya, enggak. Ini lagi apa ya? Lagi belajar. Oh. Kirain lagi ngitung apa gitu. Ya, Tatu silahkan. Mau bertanya tuh. Saya mau bertanya, bagaimana peran neraca pembayaran internasional dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara? Ya, bagaimana peran neraca pembayaran internasional dalam menjaga
dan teman-teman silahkan bisa menjawab, Pi. Dari teman-teman yang nggak presentasi juga silahkan ya, diterima jawabannya ya. Akan menjawab pertanyaan dari Aulia. Globalisasi memiliki dampak yang signifikan, baik negatif maupun positif. Dari sisi positifnya, yaitu globalisasi dapat memperluas pasar impor dan ekspor, meningkatkan perdagangan internasional dan meningkatkan pendapatan nasional. Selain itu, investasi asing masuk dapat meningkatkan cadangan devisa dan mendukung pembangunan infrastruktur. Ada pula sisi dampak negatifnya, yaitu seperti defisit neraca pembayaran akibat ketergantungan pada impor dan ketidakstabilan ekonomi karena fluktuasi arus modal. Bismillah, di sini saya akan menjawab pertanyaan kedua dari satu. Nah, peran neraca pembayaran internasional itu sangat penting karena mencatat seluruh transaksi ekonomi di suatu negara. Di sini pemerintah bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat, bisa seperti kebijakan fiskal dan moneter, kemudian menghindari krisis ekonomi, kemudian bisa menjaga adanya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan yang terakhir itu mendukung pemerintah dalam membuat kebijakan tersebut. Mungkin itu. Oke. Setuju aja. Ada yang mau nambahkan nggak? Setuju. Berarti kalian harus nambahin. Ada yang mau nambahkan? Enggak. Oh. Raffi buru-buru aja di closing. Jafal mau tanya enggak? Enggak. Wahyu? Enggak lu? Cukup. Iya. Berarti udah paham, kalau ibu tanya bisa ya? Bagus, nanya enggak? Bagaimana neraca pembayaran kan tadi isinya tentang defisit dan juga surplus kan ketika kita melakukan ekspor yang tinggi, defisit ketika kita melakukan impor yang terlalu tinggi. Bagaimana contoh negara Korea Utara itu kan sedikit melakukan impor dan juga ekspor. Kira-kira tuh neraca pembayarannya surplus atau defisit. Nah, ketika surplus kan dia negaranya otomatis baik, tapi ketika defisit apakah negaranya baik-baik saja? Karena neraca pembayaran internasional Korea Utara itu sulit didapatkan secara rinci karena negara ini sangat tertutup dan tidak secara rutin merilis data ekonomi yang transparan. Sistem ekonomi Korea Utara yang terisolasi dan fokus pada kemandirian membuat hubungan perdagangan internasionalnya terbatas. Namun berdasarkan data dan laporan dari lembaga internasional serta pengamat ekonomi, Korea Utara sering mengalami defisit dalam neraca pembayaran internasional. Nah, karena negaranya tertutup, alasannya kenapa negara tersebut tertutup. Nah, di sini pemerintahnya itu sangat mengontrol informasi dari luar yang masuk ke negara tersebut, karena di situ bisa mengancam keamanan negara Korea Utara tersebut. Kemudian Sebenarnya Korea Utara itu tidak bisa dianggap makmur jika dibandingkan dengan standar ekonomi internasional. Namun ada beberapa alasan mengapa Korea Utara masih bisa bertahan meskipun menutup diri dari dunia luar. Yang pertama, karena Korea Utara memiliki sumber daya yang signifikan termasuk emas, batu bara, dan besi. Dia dibantu dengan negara lain, yaitu salah satunya adalah Tiongkok. Bantuan dengan sistem ekonomi terencana, pemerintah Korea Utara mengontrol penuh distribusi sumber daya dan produksi. Ini Jawaban dari tim presentasi benar ya? Ya, jadi tambah wawasan kita kan, benar ya, tentang suatu negara tertutup bagaimana neraca pembayarannya. Ya, pertanyaan dari Bagus sudah terjawab, alhamdulillah. Plus dong. Ya, teman-teman kita bisa jawab nih. Makasih semuanya. Oke, kita tutup ya. Semoga bermanfaat kuliah hari ini, teman-teman. Terima kasih partisipasinya, tim presentasi, semua teman-teman yang ada di sini. Semoga bermanfaat. Dan semoga kita bertemu lagi di hari Rabu minggu depan dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Life is full of twists and turns.